Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun hadirah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia dan insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di majelis taklim di Masjid Al-Fatonah, Perum Puri Baryatul Asri, Temuh Kidul, Bali Catur, Ngamping, Sleman, Yogyakarta. Moga-moga kehadiran kita ini dari rumah, kita keluar dari rumah, melangkah satu langkah, dua langkah, melalui kaki kanan dan kiri, akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, juga para pemirsa di rumah barangkali, karena ini merupakan tayangan yang sebagai gantinya ceramah kultum di bulan Ramadan. Para jamaah yang berbahagia, saya ulangi kembali bahwa di masjid kita Al-Fatonah Perum ini dari tahun kemarin ini selalu mengadakan kepanitiaan melayani para jamaah untuk beribadah kepada Allah. Namun tahun ini berbeda. Berbeda dalam itu bukan berbeda tidak beribadah kepada Allah, tapi tetap beribadah kepada Allah. Kita merujuk kepada pemerintah, kepada MUI dan kepada Kapolri Republik Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para pemimpin di antara kita. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin di antara kita. Nah, disinilah kita menyikapi bagaimana cara ibadah kita kepada Allah, baik yang wajib dan sunnah. Ini sudah jelas. Pemerintah kerjasama dengan MUI dan kerjasama dengan Kapolri, bahkan bekerjasama dengan seluruh masyarakat negara bangsa Indonesia yang tercinta ini. Ini sudah berjalan sekitar 1 bulan. Kita mengantisipasi agar tidak kena dampak penyakit corona COVID-19 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan Allah tidak akan mengazab hambanya. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka selalu meminta ampun kepada Allah, yaitu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kunci kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam yang ahli ibadah, yang selalu beribadah kepada Allah, ya, ini harus ingat, kita harus beristiqomah. Istiqomah ini adalah selalu berpegang teguh kepada ajaran yang telah kita miliki, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita ini diberikan naungan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang para jamaah, ibadah puasa itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tidak harus dilakukan di masjid atau di musola, boleh dilakukan di rumah. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat tarawih itu di rumah karena khawatir sholat tarawih itu menjadi sholat wajib, bahkan itu hukumnya sunnah.
Nah, mengacu kepada dasar ini, maka sholat tarawih kita di rumah itu tidak menjadi apa-apa, tidak mengapa. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah. Rangkaian puasa banyak sekali. Yang wajib adalah puasanya. Yang wajib adalah puasanya. Rangkaian puasa itu diantaranya adalah tarawih. Nah, berikutnya membaca Al-Quran, berinfak, berinfak atau bersedekah, atau majelis taklim. Nah, di sini. Kemudian ada lagi di 10 akhir Ramadan, yaitu dengan adanya berdiam diri. Nah, berdiam diri di sebuah masjid atau di sebuah mushola. Ini juga disunahkan. Lah, karena dengan satu halangan, suatu keadaan seperti ini, mari sholat kita alihkan, yaitu di rumah masing-masing, terutama dengan berjamaah kepada keluarganya, dengan istrinya, dengan anak cucunya. Kalau putra-putra tidak ada, istrinya tidak, ya cukup sendirian, tapi diusahakan berjamaah. Setelah berjamaah jangan lupa juga berzikir, berdoa kepada Allah, dilanjutkan dengan istighfar, dilanjutkan dengan tadarus, dan seterusnya. Insya Allah tidak mengurangi hak orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah SWT. Sekarang ini zamannya zaman online. Nah, misalnya ingin berinfak, ingin berderma, ingin bersedekah, cukup dengan SMS. Nah, SMS dengan para jamaah, terutama para pemudanya. Di sini ada pemuda-pemuda yang sudah gigih membagikan sembako. Nah, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berinfak, bersedekah, memberikan buka bersama atau takjilan, itu panggil saja kepada pemuda melalui SMS. Kalau tidak salah ketua pemuda takmirnya adalah Mas Iftah bin Subagio. Nah, ini dibantu oleh teman-temannya Mas Yurda. Ya, ini juga getol sekali, aktif mengadakan gerakan-gerakan. Bahkan adzan di Masjid Al-Fatona ini tidak sepi, selalu dikomandangkan. Shollu fi buyutikum. Shollu fi buyutikum. Jadi sholatlah kamu di rumah. Boleh. Tapi jangan terus dilepas masjid tidak adzan. Ya boleh saja tidak adzan, tapi mengurangi hak asasi orang Islam. Karena orang yang sudah beriman biasa ibadah, kalau tidak mendengar adzan itu merasa sepi, merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teruskan, lanjutkan para pemuda untuk bergerak membantu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimat di perumahan Puridatul Jatir ini. Insya Allah para pemuda ini kalau sudah gigih melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak sia-sia, di kemudian hari akan menjadi estafet pembangunan, estafet perjuangan para bapak-bapak pendahulunya. Nah, inilah yang kita harapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, sekali lagi kita sebagai orang Islam untuk menyikapi suasana yang mencekam, yaitu pandemi Corona COVID-19 ini, adalah tidak lain kita sebagai orang yang beriman adalah kembali kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, tapi juga berusaha bagaimana menyikapinya, bagaimana cara-cara untuk menyikapinya. Semua sudah melakukan baik di rumahnya sendiri maupun di tempat-tempat yang lain. Misalnya orang punya kios, punya warung, punya usaha, itu di depan rumahnya, di depan pintu sudah ada tempat cuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan sebagainya. Ini sudah bagus menyikapinya. Kalau bepergian membawa atau memakai masker. Nah, masker ini tidak lepas. Nah, kalau Pak Barun ini pakai masker ketika berbicara seperti ini, ya nanti tidak, suaranya kurang lantang. Mohon maaf para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sementara ini saya berbicara tidak pakai masker, ya harap dimaklumi. Karena kalau pakai ya itu tadi suaranya kurang lantang. Nah, ini. Sekali lagi mari kita teruskan perjuangan kita untuk menghalau atau menangkis agar pergi atau hilang apa yang
ada yang kita hadapi ini, itu pandemi Corona COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah SWT segera menghilangkan atau segera memusnahkan penyakit ini, dan kita akan tetap sehat, tetap terjaga, bisa beribadah kepada Allah SWT. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.